Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam budaya. Saya sekarang ini berada di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Persis berada di depan Monumen Perjanjian Giyanti. Di sini merupakan tonggak sejarah perpisahan Mataram Islam menjadi dua kerajaan, yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Keraton Surakarta Hadiningrat. Disinilah perjanjian Giyanti ditandatangani sehingga terjadi perubahan politik yang sangat besar dan mempengaruhi kondisi-kondisi yang ada di daerah termasuk di Nganjuk, Kediri, Ngorowo Tulungagung, dan lain sebagainya. Bagaimana cerita selengkapnya? Ikuti liputan Nganjuk TV berikut ini. Perjanjian Giyanti adalah sebuah perjanjian antara VOC, Pangeran Mangkubumi dan Pakubuwono III. Perjanjian Giyanti diawali adanya konflik adu domba yang dilakukan oleh VOC dalam keluarga Amangkurat IV, yaitu Pangeran Mangkubumi, putra Amangkurat IV, dan Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyowo, cucu Amangkurat IV. Pertikaian antara paman dan keponakan tersebut terjadi ketika Raden Mas Said, keturunan putra pertama Amangkurat IV, merasa lebih berhak meneruskan tahta kakeknya dibandingkan dengan Pangeran Mangkubumi yang merupakan putra lain Amangkurat IV. Namun, VOC justru memutuskan untuk mengangkat Pangeran Prabu Suyoso, putra lain dari Amangkurat IV untuk naik tahta dengan gelar Pakubuwono II. Selama kepemimpinan Pakubuwono II, ia melakukan pemindahan ibu kota kerajaan dari Kartosuro ke Surakarta pada 17 Februari 1745. Karena, pada tahun 1742, Istana Mataram Islam hancur akibat pemberontakan yang dipimpin Mas Garendi atau Sunan Kuning. Dengan keruntuhan tersebut, Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi semakin yakin dapat merebut tahta tersebut dengan bantuan VOC. Ide tersebut semakin diperkuat dengan meninggalnya Pakubuwono II pada 20 Desember 1749. Akhirnya Raden Mas Said berinisiatif naik tahta saat kekosongan pemerintahan terjadi. Namun, situasi tidak mendukung karena ada perjanjian yang mengatakan bahwa pergantian tahta raja harus dilakukan oleh VOC. Kemudian VOC mengangkat putra Pakubuwono II, bernama Raden Mas Suryadi yang kemudian bergelar Pakubuwono III. Peristiwa ini membuat Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi melakukan pemberontakan. Melihat adanya pergerakan dari Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi, VOC melancarkan taktik adu domba. VOC mempengaruhi Raden Mas Said bahwa Pangeran Mangkubumi telah berkhianat. Di lain pihak, VOC juga mempengaruhi Pangeran Mangkubumi agar berpihak dengan imbalan setengah wilayah kekuasaan Mataram yang dipegang Pakubuwono III. Politik adu domba VOC tersebut membuat hubungan Pangeran Mangkubumi dengan Raden Mas Said saling bermusuhan. Akhirnya terjadi perundingan antara Pakubuwono III dengan Pangeran Mangkubumi pada 23 September 1754. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Sukati Pak dari Nganjuk TV. Pak bisa ingin tahu Pak hal tentang sejarah perjanjian Giyanti seperti apa Pak? Perjanjian Giyanti itu tempat pembagian wilayah Mataram menjadi antara Jakarta Hadiningrat dan Surakarta. Kapan Pak itu tepatnya di Mataram? Itu dilaksanakan pada tanggal 13 Februari tahun 1750. Artinya bahwa perjanjian Giyanti itu ditandatangani tepat di sini. Perjanjian Giyanti itu tepat ditandatangani di sini dan tokoh-tokohnya itu yang utama ada 3 tokoh. Satu, perwakilan VOC, Gubernur VOC untuk Jawa Tengah, Nicholas Harting. Yang kedua, Gusti Mangkubumi atau yang dikenal sekarang Hamengkubuwono ingkang nomor 2. Jadi Raja Ngayogyakarta pertama nih. Yang nomor 3 itu Mangkubwono. Dan satu bulan dalam nikah dan tambah lucu kolor ini. Terus Pak, setelah terjadi perjanjian Giyanti ada perubahan politik yang seperti apa bisa diceritakan? Kalau perubahan politik untuk perlawanan itu dari Raden Mas Said masih menggempar melawan VOC, ya kan. Terus setelah itu
setelah tanggal 13 Februari, tanggal 15 Februari diadakan perjanjian namanya perjanjian Jatisari. Perjanjian Jatisari itu untuk pembagian busana pakaian adat untuk Surakarta Daerah dan Naik Surakarta. Dan setelah itu, setelah Raden Mas Said masih berkorban kan, konflik untuk melawan DOT, akhirnya itu diadakan perjanjian Salatiga. Perjanjian Salatiga itu perjanjian Raden Mas Said. Perjanjian Salatiga melahirkan Mangkunegaran. Terus Raden Mas Said sabarnya Mangkunegaran. Itu hubungan Mangkunegaran dengan Keraton Surakarta itu kan, kalau keraton itu induk. Kalau zaman dulu, nah, mungkin kalau dulu keraton induk, akhirnya Raden Mas Said minta kalau Gusti Mangkubumi dikasih wilayah di wilayah Mentau, kalau Pak Jogja, terus Raden Mas Said minta lah dikasih wilayah Mangkunegaran. Untuk menghormati yang kegiatan apa yang dilakukan oleh masyarakat? Untuk warga masyarakat dijadikan kemudian lewat dan tempat setelah panen raya, panen kedua diadakan bisa itu rasulan gitu. Dan yang kedua, setiap tanggal 13 Februari itu diadakan napak tilas. Di sini napak tilas ada kunjungan yang berbodoh dari warga sekitar dan dinas terkait. Pak matur suwun atas penjelasannya. Ini luar biasa, ini sejarah yang menginspirasi sekali, dan ini menjadi perubahan politik yang besar pada waktu itu, bahwa dampaknya sampai ke Pangwetan, Pak, sampai ke Nganjuk. Luar biasa. Matur suwun. Ya, terima kasih. Baru saja kami mengadakan perbincangan dengan juru pelihara dari Monumen Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755. Banyak hal yang kami dapatkan bahwa pengaruh politiknya dari Perjanjian Giyanti ini sampai merambat ke Pangwetan sehingga menimbulkan perubahan politik yang besar juga pada waktu itu. Ikuti terus perjalanan Nganjuk TV. Mataram bangkit, Nusantara sejahtera. Dari perundingan tersebutlah terbit Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada 13 Februari 1755. Isi perjanjian, Kerajaan Mataram Islam dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Nganjuk TV melaporkan.